Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun kalian berada. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Iwan Giriwaluyo, dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang, yang dalam kesempatan kali ini akan menemani kalian dalam mempelajari dan membahas materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer, bagian pengoperasian dasar Microsoft Word. Jadi, tonton terus hanya di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dan membahas tentang pengoperasian dasar Microsoft Word, yaitu membuat dokumen kerja, kemudian mengelola margin dan page size atau ukuran halaman pada dokumen kerja, dan membuat format untuk paragraf dan huruf, kemudian bullet dan numbering, drop cap, dan kolom. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami dan membuat dokumen kerja, mampu mengelola margin dan page size atau ukuran halaman pada dokumen kerja, memahami dan membuat format untuk paragraf dan huruf, bullet dan numbering, drop cap, dan kolom dalam Microsoft Word. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran pengantar aplikasi komputer atau biasa disebut PAK, materi pengoperasian dasar Microsoft Word. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengelolaan teks, pengelolaan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas Microsoft Word edisi 2010. Microsoft Word 2010 yaitu suatu program aplikasi yang biasa digunakan untuk pengolah kata pada produk Microsoft dan merupakan kelanjutan dari versi sebelumnya. Ada beberapa fitur terbaru yang dimiliki di versi ini, seperti fasilitas digital signature, publikasi dokumen ke format bentuk PDF dan XPS, serta beberapa keunggulan yang lainnya. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya, untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Kemudian, mari kita kenali dan identifikasi bagian dalam Microsoft Word berikut ini. Ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai antarmuka dari Microsoft Word 2010 sebelum kita menggunakan program aplikasi. Seperti, pertama, title bar. Ya, ini merupakan title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama, file, dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Kedua, Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Dan ketiga, ada menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Keempat, status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Kelima, rule berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal maupun vertikal. Keenam, scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal ataupun vertikal. Baik, kita akan mulai praktik mengaktifkan Microsoft Word ya. Untuk mengaktifkan Microsoft Word ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu pertama melalui menu
program ya. Kita buka start dulu, kemudian kita cari di all program, kemudian kita cari di Microsoft Office. Nah, di sini ada banyak pilihan Microsoft Office ya. Di sini kebetulan untuk Microsoft Word-nya sudah saya insertkan ada di desktop ya. Nah, bisa dilihat di layar di sini ada Microsoft Word-nya ya. Kemudian ada cara kedua itu melalui menu run ya. Kita klik start, kemudian run, kemudian kita ketikkan WinWord ya. Kita ketikkan WinWord. Setelah itu kita klik, lalu akan muncul Microsoft Word gitu ya. Kemudian dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kita akan membuat dan menyimpan dokumen kerja. Nah, pertama-tama kita membuat dokumen kerja ya. Adapun langkah dalam membuat dokumen kerja adalah sebagai berikut. Ya, klik pada Office button, klik File, New, ya. Kita buat dokumen baru. Nah, kemudian pada kotak dialog akan muncul ya dokumen baru, kemudian kita pilih blank dokumen ya. Setelah itu kita create, akan muncul seperti di gambar ini. Setelah itu kita akan coba untuk menyimpan. Pertama-tama kita akan membuat sebuah ketikan saja ya. Kita ketikkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menyimpannya ya. Kita akan simpan dari menu file, kemudian kita akan menyimpan melalui Office button, file, kemudian kita pilih yang save. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan untuk mengedit baik nama filenya, kemudian save as-nya. Di sini kita bisa kita rename atau kita berikan nama lain gitu. Kemudian kita coba untuk save atas nama tes ya. Nah, di sini kita save aja langsung. Nah, di sini sudah berubah namanya ya. Gitu. Kemudian ada cara fitur tambahan. Di situ ada, jika kita bisa cek, di situ ada properties ya untuk penyimpanan tadi. Itu ada untuk melakukan pemeriksaan. Properties itu untuk melakukan pemeriksaan serta menambahkan properti di mana mengenai dokumen yang aktif gitu. Kemudian yang kedua adalah inspect dokumen, yaitu untuk melakukan pemeriksaan pada bagian dokumen yang akan didistribusikan. Dan ketiga ada encrypt dokumen, yaitu berfungsi menambah pengaman pada dokumen, yaitu dengan pemberian password atau kata kunci. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya restrict dokumen ya, yaitu berfungsi untuk mengatur hak pada pemakaian file yang aktif supaya diberikan pengamanan saat dibagikan via internet. Kelima ada fitur add a digital signature, yaitu berfungsi untuk menambahkan tanda tangan digital pada dokumen yang sedang aktif. Keenam ada run compatibility checker, yaitu berfungsi memeriksa kemungkinan adanya dukungan Microsoft Word yang ada pada versi lama supaya dokumen atau file dapat dibuka di Microsoft Word yang versi lama. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa ya mengaktifkan, membuat dan menyimpan dokumen dalam Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mengelola margin dan page size ya, atau ukuran halaman dokumen kerja. Pertama, apa sih itu margin ya? Margin itu merupakan batas yang terdapat antara tepi kertas dengan isi pada dokumen. Kemudian margin juga memiliki pula yang namanya header, kepala dokumen, dan footer, kaki dokumen. Di mana untuk mengatur margin ini kita dapat memilih ribbon ya. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik page layout. Kemudian kita pilih page setup. Selanjutnya kita pilih margin. Nah, sebagai contoh di sini kita
bisa melihat ya, dalam tayangan tadi kita bisa melihat terdapat beberapa pengaturan pada margin ya. Terdapat beberapa pengaturan pada margin, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada bagian top ya. Di sini berfungsi untuk menentukan dari batas atas ya, yang berada di atas, yang berada pada suatu tulisan, serta tepi kertas yang berada di atas. Kemudian yang kedua adalah bagian left. Nah, sama di sini untuk menentukan dari batas berada di bagian kiri ya. Kemudian yang ketiga adalah right. Di sini kita berfungsi, right ini berfungsi untuk menentukan dari batas yang berada di bagian kanan pada suatu tulisan yang terletak di tepi kertas yang berada di sebelah kanan. Keempat, ada bagian bottom. Nah, di sini berfungsi untuk menentukan batas yang berada di bagian bawah pada tulisan dari tepi kertas yang berada pada bagian bawah. Kemudian yang kelima ada bagian gutter. Ya, di sini ada bagian gutter, di mana ini berfungsi untuk menentukan referensi batas antara jarak tertentu dari tepi pada kertas yang sebenarnya. Dan gutter berfungsi untuk menghindari terjadinya penjilitan pada dokumen. Selanjutnya, yang keenam itu ada pada bagian gutter position ya. Gutter position di sini bisa dilihat ya, sebelah kanan bawah, berfungsi untuk menentukan pada sisi kertas yang akan digunakan dalam penjilitan suatu dokumen. Kemudian yang ketujuh ada bagian orientation. Di sini berfungsi untuk mengatur posisi pada dokumen kerja, baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kemudian yang kedelapan ada bagian apply to. Nah, di sini bisa dilihat ya, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan apakah setup pada halaman ditunjukkan untuk seluruh halaman pada dokumen atau hanya sebagian saja, yaitu dari posisi pada kursor sampai akhir dokumen. Jika untuk seluruh halaman maka pilih whole dokumen. Tetapi kalau hanya menginginkan dari posisi kursor sampai akhir dokumen, maka pilihlah pada this point forward. Nah, kemudian itu kita pilih OK. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam page size ya. Di sini kita bisa lihat page size. Page size itu apa sih gitu? Page size itu merupakan ukuran dokumen kerja yang biasanya sangat terkait dengan ukuran pada kertas. Di mana untuk mengaktifkan page size ini adalah pilih page layout, kemudian pilihlah page setup, kemudian pilih paper. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar, kita bisa melihat di sini ada pun caranya untuk format mengubah huruf pada dokumen dapat dilihat ya dari praktek ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mengatur paper size-nya, kemudian ukuran lebarnya, kemudian ukuran tingginya ya, tinggi dari dokumen tersebut. Kemudian kita pilih OK. Next, kita akan memformat huruf dan paragraf. Ya. Adapun cara untuk melakukan format atau mengubah huruf pada dokumen dapat dilihat pada video berikut. Kita akan memformat huruf dan dokumen atau paragraf melalui menu yang namanya ribbon ya. Di sini ada ribbon. Ribbon itu terbagi menjadi beberapa pilihan ya. Ada ribbon font, kemudian ada ribbon paragraf. Kalau ribbon font ini digunakan untuk melakukan manipulasi atau perubahan yang ada pada huruf atau teks. Adapun tools yang terdapat pada ribbon adalah sebagai berikut. Di sini ada ribbon name atau font name, Font name berfungsi untuk melakukan perubahan pada jenis huruf. Kemudian ada font size, berfungsi melakukan perubahan pada ukuran huruf. Yang ketiga ada font color. Ya, di sini berfungsi untuk memberikan warna pada huruf.
Selanjutnya ada text highlight color ya, berfungsi untuk memberikan warna background yang berada di belakang huruf. Kemudian selanjutnya yang kelima ada bold ya, dilambangkan huruf B cetak tebal ya. Fungsinya untuk menebalkan huruf. Kemudian ada yang keenam italic yang berfungsi untuk memiringkan huruf. Yang selanjutnya yang ketujuh ada underline. Di sini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada huruf ya, dilambangkan dengan huruf U diberikan garis underline ya, atau garis bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu yang kedua, ribbon paragraph. Itu ya memiliki fungsi untuk merubah, mengatur paragraf teks ya. Itu di sini ada, dilihat dari video, ini yang namanya ribbon paragraph. Nah, ini merupakan sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi guna mengatur paragraf teks. Adapun perintah ribbon paragraph itu adalah sebagai berikut. Pertama ada bullets ya, bullets itu berfungsi dalam memberikan tanda bullets di setiap paragraf yang dipilih. Kemudian yang kedua ada numbering. Numbering berfungsi untuk memberikan nomor pada dokumen yang dipilih. Selanjutnya ada decrease indent. Decrease indent berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke arah kiri. Selanjutnya ada menu increase indent, berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke arah kanan. Yang kelima ada left to right, berfungsi menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke arah kanan. Selanjutnya yang keenam ada right to left, berfungsi untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri. Kemudian yang ketujuh ada sort. Sort berfungsi untuk melakukan sortir pada data yang kita inputkan. Kemudian ada show paragraph mark, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda pada koreksi paragraf. Di sini kita bisa lihat simbolnya dari show paragraph mark. Kemudian yang kesembilan ada line text left ya. Di situ berfungsi untuk mengatur rata teks pada posisi kiri. Kemudian yang ke-10 ada center. Di sini untuk mengatur teks rata tengah. Selanjutnya yang ke-11 ada line text right. Di sini line text right. Nah, kita mengeklik ini sebelah kanan ya, berarti dia pindah pointernya ke sebelah kanan untuk mengatur rata teks sebelah kanan. Selanjutnya ada yang namanya justify. Justify itu berfungsi untuk mengatur teks rata kanan dan kiri. Jadi apabila ketikan kalimat itu full satu dokumen, maka dia akan membuat rata kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya line spacing, berfungsi untuk mengatur jarak pada baris teks. Di sini kita bisa lihat line spacing. Kemudian selanjutnya yang ke-14 ada yang namanya shading ya, berfungsi untuk mengatur warna latar pada teks yang dipilih. Ya, di sini digambarkan seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada border, berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks yang dipilih. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala.
karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang pengoperasian dasar Microsoft Word. Mudah untuk dipahami bukan? Sekarang, coba ya kalian di rumah kerjakan latihan berikut. 1. Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai Microsoft Word. 2. Sebutkan dan jelaskan apa saja manfaat dari Microsoft Word. Ketiga, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Word yang kalian ketahui. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk bisa menguasai pengoperasian dasar Microsoft Word adalah sering berlatih, mencoba berbagai macam fitur lain yang tersedia, dan mau mengeksplor sesuai ide kreativitas kita dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Demikianlah tadi materi pengoperasian dasar menggunakan Microsoft Word sebagai salah satu bagian dari materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Iwan Giriwaluyo, di episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensi. Petugas di meja 2 akan memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali, serta hasil observasi ke dalam aplikasi P-Care Vaksinasi dengan menggunakan user, petugas pencatatan dan observasi. Atas nama Ibu Astri Utami, silakan duduk Ibu. Petugas